Kali ini saya ingin berbincang-bincang santai dengan atlet pencaksilat Kota Bekasi. Dan di sini saya ingin berbincang-bincang mengenai kegiatan sehari-harinya, lalu suka dukanya dalam dunia pencaksilat dan hal-hal menarik apa saja yang terdapat di pencaksilat. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita panggilkan Kak Catur Novianggra ini. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai nih, aku enaknya manggilnya apa nih? Kak Catur, Kak Novia, atau Kak Anggra ini? Terserah kakaknya mau manggil apa aja sih. Kak Catur juga boleh. Kak Catur aja kali ya, yang biar enak ya. Kak Catur, aku mau nanya dong, sekarang ini Kak Catur tuh lagi sibuk apa sih? Aku tuh lagi sibuk sama kuliah, terus kalian kayak latihan silat gitu. Kalau untuk pencaksilat sendiri nih, apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak buat masuk pencaksilat ini? Apakah karena turunan dari keluarga atau suruhan orang tua, atau kayak benar-benar dari keinginan Kakak sendiri? Jadi tuh sebenarnya kalau saya sendiri kenapa bisa ikut silat gitu ya? Karena emang dari diri saya sendiri gitu ya. Karena emang dulu saya tuh emang suka olahraga gitu. Jadi kayak dari dulu emang suka olahraga, terus udah gitu kan silat baik kan. Iya, Udah gitu kayak buat nolongin ngejaga diri kita dari para penjahat atau apa gitu kan. Bisa juga nolongin orang kalau misalkan di jalan ada yang ngejahatin, jadi kan kita bisa nolong, sama orang kan saling membantu Jadi gitu bisa kan. saling menolong ya Kak. Jadi benar kayak pure dari diri Kakak, bukan dari suruhan orang tua Iya, atau dari diri lainnya. sendiri. Udah gitu orang tua kan ngedukung, support. Iya, Jadi kayak gimana sih, gue makin semangat nih gitu kan. Iya, karena betul. orang tua ngedukung Iya gitu kan, kan. karena kan hal baik ya, kayak Mas melakukan hal baik, kenapa enggak gitu. Iya. Kalau Kakak tuh dari umur berapa sih Kak mulai latihan pencaksilatnya? Kalau saya tuh mulai dari kelas 3 SD. Jadi itu dulu awalnya kan saya SD nih di Iya. sekolah ini nih. Nah, terus abis itu ada ekstrakurikulernya. Nah, kebetulan banget di situ ada silat. Jadi saya ngambil silat. Awalnya tuh kayak gimana sih, mikir mau ikut silat gitu, mau buat bela diri gitu. Itu Ya kayak udah. seru-seruan gitu ya Kak. Karena kan emang banyak juga kan. Jadi kayak teman-teman juga pada ke situ. Iya. Nah, terus kesini-sini jadi kayak Ketagihan, jadi seru keterusan gitu ya. kan, Betul. kayak iya gitu deh pokoknya. Kalau untuk latihannya sendiri dalam seminggu tuh Kakak berapa kali latihan sih Kak? Biasanya tuh seminggu itu bisa 2 kali. Itu di malam minggu sama di minggu pagi biasanya. Tapi kalau misalkan bisa ada tambahan jadwal latihan gitu, tergantung dari gurunya aja. Kayak misalkan ntar di chat nih suruh hari ini latihan ya gitu, khusus buat pelatih gitu. Soalnya kan ngajar juga buat ngajarin. Kak Catur pelatih juga. Iya. Kalau Kakak kan misalnya udah lama, berarti udah bertahun-tahun ya ikut silat ya. Kejuaraan apa aja sih Kak yang pernah Kakak ikutin? Kalau ngomongin kejuaraan sih banyak gitu ya. Cuman yang diingat aja tuh waktu itu pernah di Jogja. Itu tuh nasional, tingkat nasional. Itu kayak rame-rame, jadi kayak nggak cuma satu perguruan doang. Jadi di situ kita emang ke Jogja tuh rame-rame, ada 3 atau 5 perguruan gitu. Jadi kayak perwakilan dari kota Bekasinya ya. Iya. Terus ada juga yang di Bali itu tingkat internasional. Tapi kalau yang di Bali itu emang pure dari perguruan saya sendiri gitu, nggak ada perguruan yang ikut lagi gitu. Terus di sono juga kayak banyak, jadi kayak bertanding, ketemu di saya juga ketemu sama yang dari seluruh Indonesia lah gitu ya. Iya. Suka dukanya nih Kak dalam mengikuti pencaksilat sendiri itu apa? Suka dukanya ya, sukanya ya karena itu jadi kayak kita tuh jadi banyak teman gitu. Kayak misalkan dari pertandingan aja nih, kita kan di pertandingan di pertandingan itu kayak kita musuh nih. Nanti pas kelarnya kayak ini jadi temen aja, kayak ngobrol. Terus udah gitu kayak kenal banyak perguruan jadinya. Terus kalau di dukanya ya kayak mungkin lebih ke waktunya kayak kekuras gitu sih, kayak lebih capek. Kayak misalkan kan saya juga kuliah kan, jadi kayak harus bener-bener kayak gimana sih, ngebagi waktunya tuh harus bisa gitu. Oke. Kalau hal yang paling berkesan nih dalam pencaksilat tuh ada nggak sih Kak selama Kakak ngikutin bertahun-tahun ini? Yang paling berkesan itu ya ini, ketika lagi kayak momen pertandingan, dimana momen itu kan kayak kita ngesupportin ini kan
teman kita teman-teman, lagi iya, ngerjain ha. jadi kayak main saut-sautan gitu, saut-sautan apa sih ini, jadi terus udah gitu teman-temannya pada asik gitu loh, jadi kayak kita tuh di situ bukan apa sih namanya tuh, bukan silat doang, jadi Iya, kayak ada iya. bercanda-bercandanya, kalau lagi bercanda Bercanda, kalau lagi kalau serius-serius gitu. Jadi kayak seru aja, kayak jadi nambah temen dari mana-mana juga Iya. ya kak, karena kayak suka ikut bertanding gitu, Iya, kayak jadi- dari seluruh Indonesia. Hmm, Seru banget. Kalau nih, kalau kakak mau bertanding, ada nggak sih kak hal-hal yang kayak dipersiapkan khusus gitu kayak sebelum bertandingnya? oh kalau buat bertanding sih ada, jadi kayak misalkan kita tuh setiap kayak mau bertanding ada jadwal tambahan latihan, bisa setiap hari itu latihan. Jadi kayak misalkan kan saya kuliah nih, Iya. kayak paginya tuh kuliah kan sampai sore, nanti sore pas pulang kuliah kan biasa istirahat dulu sebentar, Iya, terus langsung ke tempat latihan, terus latihan biasa tuh di situ kan malam, jadi latihannya latihan malam itu biasa fisik, misalkan hari Senin itu fisik ini Iya, semuanya di iniin kan, minggu ini terus pokoknya tuh sebelum bertanding itu tuh harus ada latihan fisiknya benar-benar dingin gitu, karena kan kita juga nggak tahu ya lawan, terus Betul, mental lo juga iya, benar-benar betul. harus Harus dipersiapkan banget ya kak. Hmm. Nah kan kak Syahrul sambil kuliah nih, berarti susah dong kak kayak ngebagi waktunya, kan kayak kita kuliah kan gak cuma datang ke kampus, tapi misalnya ada tugas-tugas di luar kampus gitu. Itu cara ngebagi waktunya gimana kak? Saya sih ngebagi waktunya kayak misalkan dari kampus tuh ada tugas gitu Iya. ya. Nah di hari kampus kan kadang-kadang tuh ya ngumpulin Iya, tugasnya betul. itu kapan, atau enggak hari itu juga kan bisa Iya. bisa izin dulu ke pelatihnya, kalau enggak dibawa ke tempat latihannya Latihannya. gitu, sambil ngerjain. Jadi di pelatih itu juga apa, gurunya itu juga kayak ngasih ya udah lu nggak apa-apa, lu mentingin kuliah lu Kuliah dulu, dulu. kalau ini juga apa, di belakangnya juga nggak apa-apa, yang penting lu kuliah yang benar, terus kalau lu udah lulus kan lu juga ini ke Iya, silat juga betul, ini betul. kan, apalagi udah ngajar gitu, Iya. udah bisa menghasilkan uang gitu istilahnya kan. Jadi kayak lu lulus terus lu bisa ingin silat, Iya. lu makin maju gitu. Betul. Jadi kayak lu tuh bisa memanage semuanya gitu. Oh berarti sambil berjalan aja gitu ya kak, misalnya sambil latihan, sambil ngerjain tugas-tugas yang lainnya juga gitu. Iya kayak gitu. Dan untuk prestasi sendiri nih kak, prestasi tertinggi apa aja sih kak yang pernah kakak capai selama silat ini? Prestasi yang pernah saya capai itu yang pertama yang di Bali tadi, yang kejuaraan internasional, terus ada juga kejuaraan nasional, dan selebihnya juga nasional juga. Oke. Untuk pencaksilat nih kak, apa sih untuk kedepannya nih, apakah akan mengikuti kejuaraan lagi atau akan fokus dengan kuliahnya kakak dulu? Kalau untuk itu sih sebenarnya kayak lebih ke kuliah ya, karena kan kuliah memang penting buat masa Betul. depan gitu. Nah tapi kalau misalkan di samping itu kan kuliah kadang ada liburnya, Iya, ada betul, ininya gitu. Mungkin dengan mengisi apa Libur. waktu kosongnya Gabungan. itu, dengan paling ikut kejuaraan atau enggak ikut latihan, bisa juga kalau enggak ngajarin adik-adiknya nih, biar kayak jangan kita doang, jadi kayak Betul. biar adik-adiknya tuh maju gitu, kayak lu harus jadi penerus gue nih Iya. gitu. Jadi kayak gak cuman gue doang, kalau misalkan apa sih, kalau misalkan saya doang nih yang bakal ngembang ke atas Iya. ntar bawah-bawahnya nggak bakal ada penerusnya kan. Kalau dengan adanya penerus itu, maka kayak perguruan kita makin meluas gitu, kayak misalkan jadi terkenal di mana-mana. Makin naik juga, ya, Iya, jadi kayak. kayak misalkan ntar sewaktu-waktu misalkan saya udah nggak silat atau Iya, gimana gitu betul. kan, jadi ini kakak yang ini nih, yang ini gitu. Jadi kayak buat apa sih namanya, buat adik-adiknya tuh apa, makin maju lagi Maju gitu, lagi, ya, makin betul. kayak ngedukung, ayo deh gini gitu, makin Jadi sukses biar- lah pokoknya. Biar nggak berhenti di kakak doang gitu ya, jadi Iya. kayak banyak penerusnya ke bawahnya. Iya, kayak gitu. Oke, yang terakhir, apa sih kak harapan kakak kedepannya untuk pencaksilat ini? Harapan saya ke depannya itu semoga pencaksilat ini semakin maju, semakin berkembang, terus semakin melestarikan budaya-budaya Indonesia juga kan. Terus habis itu juga mengembangkan bakatnya buat kalian kayak yang suka olahraga atau gimana gitu ya, suka olahraga terus suka silat, daripada kalian berantem di luar Iya, gitu ya kan, betul. kayak buat apa berantem di Nggak luar jelas ya, kayak. kayak ntar yang ada lu ditangkap polisi gitu. Betul. Kalau lu ikut silat kan lu bisa bertanding
itu udah gitu ada lu dapat uang, Masih aktif dapat ya, sertifikat, dapat Kayak piala, punya gitu. prestasi, dikenal banyak Iya, orang. udah gitu apa orang tua lu makin bangga gitu Iya, dengan lu betul. kayak gitu, lu ngangkat derajat orang tua lu Betul, gitu betul. kan. Nah terus abis itu lu juga bisa kayak buka perguruan sendiri Iya, gitu, benar. misalkan kayak contohnya misalkan kita udah ngikut nih latihan, terus kita bisa buka cabang sendiri, menghasilkan uang. Daripada bonyok kan ya, mending kayak lu tuh ikut silat aja gitu, buat ngembangin apa silat juga kan. Iya, Jadi kayak betul. biar nggak diaku sama negara lain juga kan. Terus abis itu juga mengangkat diri lu sendiri gitu, Iya, kayak betul. weh dia terkenal nih gini. Iya, Terkenal tuh karena betul, prestasi, betul. bukan Iya, sensasi. Betul. Oke Kak Catur, makasih banget udah mau datang ke sini, udah mau berbincang-bincang, udah aku tanya-tanyain banyak hal. Dan makasih juga buat yang udah nonton. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian nih yang mau masuk silat. Jadi lebih ayo masuk silat semuanya. Iya, masuk silat. Bisa menjadi hiburan dan manfaat buat kalian semua. Makasih, dadah.